Fire! Halo sekawan, selamat datang di konten Ringkas Film. Pada episode ini, Blimin akan membahas alur cerita film yang berjudul John Wick Chapter 4 yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang John Wick, kelanjutan perjalanannya. John yang ingin memerangi dewan tertinggi atau disebut The High Table yang sebelumnya melakukan segala cara untuk mengakhiri hidup John. Kalian penasaran dengan ceritanya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan John Wick saat ini berada di tempat rahasia milik sang raja pengemis. Karena sebelumnya, John telah ditembak oleh Winston dan jatuh dari atas gedung. Winston tidak memiliki pilihan lain karena High Table memaksanya untuk melakukan itu sehingga sekarang giliran John yang akan balas dendam kepada The High Table untuk menagih kembali akun Mobile Legends-nya. Winston. Scenes berganti ke gurun pasir, di mana John sedang mengejar 3 pria menggunakan kuda yang bekerja untuk The Elder. Setelah menghabisi orang-orang itu, John menghadap ke The Elder untuk menarik kembali janjinya dan meminta The Elder untuk mengembalikan cincin pernikahannya yang dijadikan tanda kesetiaan John kepada The Elder, yang menyuruh John untuk menghabisi Winston. Namun sayangnya, kata The Elder, cincin itu telah hilang dan satu-satunya pilihan John adalah kematian. John tentu saja tidak terima dan tanpa basa-basi langsung mengeksekusi The Elder. Pada keesokan harinya, salah satu anggota High Table yang disebut The Harbinger mendatangi Winston, di mana ia memberikan informasi kepada Winston bahwa The Elder telah dihabisi oleh John dan kini posisi The Elder dipegang oleh anggota High Table dari Prancis yang bernama Marquis. Harbinger lalu menyuruh Winston untuk menemui Marquis sekarang juga. Winston dan ajudannya kemudian menemui Marquis yang sangat marah kepada Winston karena gagal menghabisi John di ending film sebelumnya. Mr. Manager. And second chances. Untuk memberikan pelajaran, Marquis langsung meledakkan Hotel Continental New York. Tidak cuma itu, Marquis pun mengakhiri nyawa Sharon dan sengaja membiarkan Winston hidup. Sementara itu di Paris, seorang pembunuh bayaran buta yang bernama Kane duduk di taman mendengar biola yang dimainkan oleh putrinya yang bernama Mia. Kane kemudian dipanggil oleh Marquis untuk mengejar John. Namun, Ken menolak karena ia sudah pensiun 2 tahun yang lalu. Akan tetapi, Marquis mengancam nyawa anak Ken jika ia menolak perintah The High Table. Karena tidak ingin putrinya terlibat, Ken pun setuju untuk memburu teman lamanya yaitu John Wick. Give you a name, you give us a life. Di sisi lain, John Wick pergi ke hotel di Osaka, Jepang yang dikelola oleh teman lamanya yang bernama Sumasu. Di mana putri Sumasu menjadi petugas resepsionisnya, Sumasu kemudian menemui John dan setuju untuk memberikan John perlindungan secara rahasia. Di saat itu juga, tangan kanan Marquis bernama Chidi tiba di Osaka bersama regu dalam upaya memancing John keluar. Mengetahui hal itu, Akira pun segera memberitahu ayahnya akan kedatangan Chidi. Tetapi ia langsung terkejut kalau ayahnya telah bekerja sama dengan John. Sumasu langsung menemui Chidi yang ternyata membawa Kane. Di mana Sumasu dan Kane ini adalah teman lama. Sumasu meminta mereka untuk menyerahkan semua senjatanya sebagai syarat masuk ke hotelnya. Akan tetapi Chidi menolak dan pada akhirnya mereka adu mekanik. ¡Mátenlos a todos!
Ketika pembunuh bayaran mencapai atap, John segera mengambil senjatanya dan mulai melakukan tembak-tembakan demi melindungi Putri Zumasu. Selama baku tembak, Chidi dibuat kebingungan karena Kane tidak berbuat apa-apa, malah sedang mengisi perut. Setelah makanannya habis, Kane langsung menunjukkan keahliannya. Meski ia buta, tetapi ia memiliki insting yang kuat untuk membunuh. Sementara itu, Akira dan John sedang baku tembak akhirnya bertemu dengan Zumasu. Tetapi sayangnya, Akira tertembak di bagian pahanya sehingga Zumasu mau tidak mau harus membawa Akira pergi dan meminta John untuk menyingkirkan anak buah Chidi di hotelnya. Kemudian John membrutal menghabisi puluhan anak buah Chidi. Setelah mengalahkan mereka, John ditemukan oleh Kane yang masih memandang John sebagai teman lamanya saat masih jadi pembunuh bayaran di masa lalu. Namun kali ini Kane terpaksa untuk mengalahkan John karena Marquis mengancamnya untuk menghabisi anak Kane. Dan disinilah adu mekanik kelas atas pun dimulai. Dalam pertarungan itu, pistol John kehabisan peluru yang membuat Kane mengira John telah tiada. Di waktu yang sama, seorang pembunuh bayaran yang bernama Mr. Nobody mengganggu pertarungan mereka dan membuat John berhasil kabur dari jangkauan Kane. Saat itu Zumasu telah kehabisan tenaga, akan tetapi sialnya Zumasu malah bertemu kembali dengan Kane. Dengan terpaksa, Kane memberi pelajaran kepada Zumasu karena telah membantu John sehingga mereka pun harus berduel pedang dan Kane harus menghabisi teman lamanya tersebut. Saat Zumasu kalah duel, Akira mencoba untuk mengambil pedangnya. Namun Kane memberi nasihat untuknya agar tidak memberikan perlawanan dan memberikan Akira pergi. Akira lalu tiba di stasiun kereta dan bertemu dengan John, di mana ia menyalahkan John atas kematian ayahnya. Lalu Akira meminta John agar membunuh Kane atau dirinya yang akan melakukannya sendiri. Di New York, Winston bertemu dengan Bowery untuk bekerja sama karena mereka sadar bahwa mereka masih dekat dengan John. John needs to know the breadth of what's coming at him. Tell the world he's a coward or a turn. Sementara itu, Marquis dikunjungi oleh Mr. Nobody yang menuntut uang $23 juta untuk menghabisi John. Marquis lalu menangkapinya dengan cara menusuk tangannya dan memaksanya untuk memilih antara mencabut pisau itu atau menarik tangannya untuk mendapatkan kepercayaan kepada Marquis. Lalu, Mr. Nobody memilih menarik tangannya agar Marquis menerima permintaannya tersebut. John bertemu Winston di makam Sharon. Ia menyampaikan duka atas kehilangan temannya. Winston lalu memberitahu John bahwa untuk mendapatkan kebebasan dari The High Table, John harus menantang Marquis untuk berduel dewan tertinggi. John mengatakan kalau duel dewan tertinggi hanyalah mitos. Namun kata Winston, perduelan itu nyata dan satu-satunya orang yang dapat mendukung John dalam perduelan itu adalah keluarganya sendiri, yaitu Ruska Doma. Tetapi sayangnya Ruska Doma sudah merobek tiketnya dan memutuskan hubungan dengan John. Mengetahui tidak ada cara lain untuk mendapatkan tiket resmi perduelan, John pun setuju untuk kembali ke Ruska Doma bagaimanapun caranya. Pick a plot. Классный револьвер. John kemudian melakukan perjalanan ke gereja Ruska Doma di Berlin. Di sana ia disambut dengan tembakan oleh pendeta, sebelum akhirnya dia diikat dengan tali di lehernya. John Wick lalu bertemu dengan saudara angkatnya yang bernama Katya, yang marah kepada John karena pembunuhannya terhadap The Elder dan membuat Marquis memerintahkan eksekusi kepada ayahnya yang bernama Fjord. John lalu meminta Katya agar mengizinkan kembali ke organisasi Ruska Roma guna melawan Marquis di duel dewan tertinggi.
Katia pun menyetujui permintaan John, namun dengan syarat John harus membunuh anggota yang telah membunuh ayahnya, yaitu anggota High Table Jerman yang bernama Kila. John kemudian pergi ke klub malam milik Kila dan bertemu dengannya, di mana Ken juga ada di sana untuk membunuh John dan disusul oleh Mr. Nobody yang memiliki tujuan yang sama, yaitu membunuh John. Ketiganya lalu duduk di meja bundar untuk bermain kartu bersama Kila, di mana yang kalah akan dibunuh oleh Kila. Dalam permainan kartu itu, Kila berbuat curang dan akhirnya membuat John marah lalu menyerang Kila. Sedangkan Ken dan Mr. Nobody melawan anak buah Kila. John mengejar Kila sampai keluar klub yang telah ramai. Di sana keduanya bertarung dan Kila berhasil melempar John sampai ke lantai bawah. Tapi cara itu tidak cukup untuk menghentikan John dan ia bangkit kembali melawan Kila dan berhasil menghabisinya dengan jurus spesial. Kemudian John mengambil salah satu gigi emas Kila sebagai bukti kematiannya dan membawanya ke Katia. Katia pun melakukan ritual untuk menjadikan John sebagai keluarganya kembali. Setelah John mendapatkan keluarganya, Winston mengunjungi The Marquis dengan dokumen tantangan resmi dari John untuk duel kelas atas. Meskipun The Marquis mencoba menolak, Winston mengingatkan bahwa John sekarang terikat pada The High Table dan mau tidak mau Marquis harus menerima tantangannya. Selain itu, Winston juga menuntut bahwa jika John menang, Winston tidak lagi dikucilkan dan hotelnya akan dibangun seperti semula dengan dana milik High Table. Marquis pun setuju, namun jika John kalah, Winston juga akan ikut dihabiskan. Je suis impressionné. Either walks out with his champion or is buried beside him. Keesokan harinya, John menemui Winston dan The Marquis di mana The Hairbringer memimpin mereka untuk membahas kondisi duel yang nantinya duel itu diadakan di Secret Paris saat matahari terbit dengan menggunakan senjata. Jika salah satu dari mereka belum tumbang, maka jarak antara keduanya akan diperpendek seperti game Battleground sampai ada yang #1. Tidak cuma itu, John juga harus hadir tepat waktu. Jika John terlambat, duel itu akan dibatalkan dan John dihukum mati. Namun sayangnya Marquis tidak akan melakukan perduelannya dengan John. Akan tetapi digantikan oleh Ken yang tentu saja Ken keberatan, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa karena taruhannya adalah nyawa Mia. John Wick will be dead, as will his second. Forfeiture and immediate execution. And he's going to kill you. John kemudian pergi ke gereja tempat ia duduk untuk memberikan penghormatan istrinya yang telah meninggal, di mana Ken menghampiri John dan memberitahu tentang Mia dan apa yang harus dilakukan untuk kehidupannya Mia. Jadi di sana berduanya saling tukar perasaan di mana mereka harus tembak-tembakan demi tujuan yang berbeda tetapi tidak bisa ditinggalkan. I missed you, John. Malam harinya, John menemui Winston dan Becca di stasiun. Keduanya memberikan John jas anti peluru dan senjata baru untuk terakhir kalinya. Sementara itu, Marquis takut jika John hadir tepat waktu memutuskan untuk membuat broadcast dengan memberi imbalan $26 juta jika ada yang berhasil menghabisi John. Ratusan pembunuh bayaran yang berada di kota Paris mendengar berita itu dan langsung mempersiapkan segala senjata untuk menghabisi John. John Wick kemudian diantar oleh Winston dan Becca. Namun keduanya mengantar John hanya sampai pertengahan jalan sebelum akhirnya John menuju ke tempat duel seorang diri. Saat John mulai masuk ke kota, tiba-tiba banyak diserang oleh pembunuh yang gila hadiah. John lalu merampas salah satu mobil yang berada di sana lalu pergi menuju ke tempat duel. Namun di pertengahan jalan, ia dikejar oleh CD beserta anak buahnya. Perjalanan John kemudian berhenti dan menembaki beberapa orang yang mengincarnya.
John lalu melanjutkan perjalanannya menggunakan sepeda motor. Lagi dan lagi, ia dikepung yang membuat John terpaksa harus masuk ke dalam gedung. Di sana, John berhadapan dengan puluhan pembunuh bayaran dan Mr. Nobody yang membantunya sebelum Marquis menaikkan harga menjadi 40 juta dolar. What? Now you listen to me. Setelah Marquis mau menaikkan harga John, Nobody pun akhirnya mau melawan John. John dan Nobody terlibat pertarungan sengit, namun di waktu yang sama, Chidi secara tiba-tiba diserang oleh anjing Nobody. Di situ John memiliki kesempatan untuk mengakhiri Nobody, akan tetapi ia menolak dan memilih menembak Chidi yang hampir membunuh anjing Nobody. Nobody pun terdiam dan merasa memiliki hutang kepada John. John akhirnya mencapai tangga panjang yang mengarah ke lokasi duel. Di sana John dihadang oleh puluhan pembunuh yang siap menghabisi John karena waktu matahari terbit tinggal 10 menit. John pun terpaksa harus menghabisi para pembunuh bayaran. Dengan membrutal secara maksimal, John akhirnya berhasil mengalahkan puluhan pembunuh, namun begitu John sampai di atas tangga, ia tiba-tiba diserang oleh Chidi yang membuat John terjatuh. Di saat itu juga, Ken pun muncul untuk membantu John sampai ke atas dan membantunya menghabisi anak buah Chidi. Tidak cuma Ken, Mr. Nobody pun muncul untuk membantu John. Pada akhirnya, dengan bantuan mereka, John berhasil mengalahkan Chidi. John akhirnya sampai ke tempat duel. John dan Ken mengambil pistol mereka yang berisi 1 peluru. Keduanya lalu melangkah 30 kaki. Setelah keduanya berada di posisi afdol, mereka pun langsung saling tembak dalam waktu bersamaan. Fire! Dengan tembakan itu, John mengenai bagian tangan, begitu juga Ken. John dan Ken lalu maju 10 langkah dalam ronde 2. Fire! John terkena bagian pundak sedangkan Ken di bagian samping perutnya. Karena salah satu dari mereka belum ada yang tewas, keduanya pun maju kembali 10 langkah untuk ronde ketiga. Live for those who cling to life. Fire! Dalam ronde ketiga, Ken menembak John tepat di perutnya, sedangkan John tidak sempat untuk menembak. Melihat John melemah dan mengira peluru John sudah habis, Marquis pun memutuskan mengambil posisi Ken untuk mengeksekusi John. Marquis juga melepaskan Ken sehingga Mia sudah tidak terancam lagi. Ketika Marquis membidik John, Winston memberitahu bahwa John belum menembak. Dalam kesempatan itu, John langsung membidik kepala Marquis. The Hairbringer kemudian menyatakan bahwa John dan Ken bebas dari kewajiban mereka pada The Hague Table. You will be fully reinstated, Mr. Manager. Setelah acara selesai, John duduk di tangga mengenang tentang Helen sebelum akhirnya John jatuh dan meninggal karena pendarahan di bagian perut. Winston dan Becca mengubur John di samping kuburan Helen, di mana batu nisan John berisi tulisan suami yang penuh kasih. Becca bertanya kepada Winston apakah menurutnya John berada di surga atau di neraka. Kemudian Winston menjawabnya dengan, apa iya? Di kredit film, Ken pergi mencari Mia dan bersatu kembali dengannya. Namun sebelum menemui Mia, Akira mendekatinya dan akan membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Dan film pun berakhir. Sekian dulu alur cerita film John Wick Chapter 4. Semoga kalian mengerti dengan alur cerita yang Blimin sampaikan. Berikan komen dan like jika menyukai video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar semakin berkembang lagi. Thank you for menonton. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Fire!